Shalom dan salam sehat buat kita semua. Saya akan mempresentasikan sajian saya yaitu tentang pendamaian. Pendamaian adalah inti dari ajaran Kristen, mengisahkan bagaimana manusia yang dulunya asing dari Allah menjadi didamaikan. Maka dalam topik ini adalah membahas bagaimana Paulus mengajarkan pendamaian itu melalui surat-suratnya. Pendamaian dalam kata kerja adalah katalasso, yaitu memperdamaikan, dan kata benda kata lagi yaitu pendamaian yang ditemukan dalam beberapa surat Paulus, yaitu pertama Roma 5 ayat 8 sampai 11. Dalam nats ini mengungkapkan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Artinya terdapat perseteruan antara Allah dengan manusia. Kemudian karena kasih-Nya Allah mengutus anaknya untuk menangani masalah itu. Berarti hal yang pertama yaitu pendamaian terjadi ketika ada perseteruan, dan perseteruan di sini bukan hanya antara manusia dengan Allah, tetapi perseteruan antara Allah terhadap dosa. Yang kedua dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20, bahwa penghalang utama dari persekutuan Allah dengan manusia yaitu dosa. Kristus yang menjadi perantara telah mendamaikan dirinya, yaitu Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Manusia tidak dapat mendamaikan dirinya dengan Allah. Perubahan sikap dari manusia adalah karya atau hasil pendamaian yang dikerjakan Allah. Allah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Yang ketiga dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 12 dan Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Dalam kedua nats ini menggunakan kata serumpun yaitu apokatalasso. Dalam Kolose 1 ayat 19 sampai 20 menyebutkan bahwa pendamaian itu tidak hanya pada manusia melainkan pada segala sesuatu. Pendamaian mencakup pada makhluk yang sedang hidup terasing dengan penciptanya. Makhluk yang terasing ini menjadi kudus dan tak bercela di hadapannya setelah pendamaian dengan syarat untuk tekun dalam iman. Efesus 2 ayat 11 sampai 12 membicarakan pendamaian Allah dengan orang yang tidak termasuk kewargaan Israel, namun oleh karena darah Kristus menjadi dekat dan satu di dalam Allah. Hal yang menjadi kesepakatan terhadap tema khusus dari Paulus tentang pendamaian ini yaitu keterasingan manusia dari Allah. Keterasingan ini menjadi indikasi bahwa ada perseteruan di antara keduanya, di mana perseteruan ini adalah akibat dari dosa manusia. Dalam Perjanjian Baru, pendamaian berarti upaya mengatasi keterasingan yang terjadi oleh karena permusuhan yang sudah terdapat di antara manusia dengan Allah. Bukan tidak bisa Allah yang Maha itu menerima perseteruan yang terjadi. Namun pemahaman demikian menghantar kita pada pemahaman bahwa kematian Kristus hanya sebagai pameran kasih yang mendorong manusia untuk mengubah sikapnya dan berdamai dengan Allah. Dalam hal perdamaian ada 3 hal pertentangannya, yaitu pertama, pandangan ini hanya berbicara dari sisi manusia secara psikologis, sehingga memahami pendamaian hanya sebagai dorongan untuk merubah sikap, maka pandangan ini bersifat subjektif. Yang kedua, pandangan ini tidak mampu menerangkan kepada Kristus harus mati demi pendamaian. Dari ayat-ayat yang sudah dibahas tampak dengan jelas
bahwa kematian Kristus tidak bergantung pada respon manusia. Kristus lebih besar dari pameran kasih itu. Kematian itu mencapai hasil yang objektif. Yang ketiga, pendamaian Allah tidak bisa disamakan dengan pendamaian manusia. Pada pihak manusia, sifat dasar yang diciptakan Allah untuk hidup harmonis telah dirusak manusia, dan itulah yang menjadikan perseteruan. Sementara di pihak Allah tidak terdapat kerusakan sifat dasarnya, yang ada hanya kesucian bagaikan api yang menghanguskan. Bisa kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 29. Demikianlah hasil presentasi saya yang bisa saya sajikan pada kita semua. Terima kasih.